Hai guys, balik lagi dalam channel gue. Kali ini gue bareng sama Mbak Putri. Kali ini tuh gue pengen ngobrol-ngobrol karena udah lama banget kan gak ketemu sama dia. Kan dulu kita satu kantor ya Mbak, kan udah di akhir tahun ya. Kalau di tahun 2019 menurut lo udah ngasih pengalaman yang berkesan di dalam hidup gue kayak gitu. Maaf, 2020 mungkin. Kita kan di tahun 2020 ini ada nggak sih peristiwa yang berkesan dalam hidup lo gitu? Dibilang berkesan sih pasti ya dari sisi pekerjaan, karena kondisi sekarang kan semua orang pasti kena dampaknya kan. Untuk COVID Betul. Dari sisi personal juga ya gue ngalamin hal terbesar sih di hidup gue gitu. Jadi ya banyak hal sih yang terjadi di gue tahun ini yang gue rasa membuka mata gue gitu, pikiran gue ternyata gue salah. apa tuh yang buat akhirnya lo bisa membuka mata lo dan lo bilang kayak gue salah ambil keputusan kah atau salah apa? Kalau dibilang salah ambil keputusan, gue pun pas di awal ambil keputusan udah melakukan proses kenal panjang lah ya, tahu panjang, cuman mungkin saat itu tertutup aja gitu. Tapi sekarang makin kesini makin kebuka pikirannya, jadi ya akhirnya gue berani melakukan suatu keputusan buat hidup gue. Oh ini lagi ngebahas tentang hubungan ya kan? Dan tentang hubungan karena kan dia udah menikah juga gitu. Pernah menikah. Nah menurut lo apa sih yang membuat akhirnya lo mengambil keputusan seperti dalam hidup lo gitu? Karena sekarang gue ada anak, jadi gue harus mikirin tanggung jawab yang dikasih ke gue gitu. Jadi gue berpikir panjang kali lebar ya, jadi ya gue berpikir ini keputusan terbaik dan gue pun pasti berkompromi juga sama keluarga. Jadi pelajaran buat hidup ke depan sehingga biar nggak kembali terulang lagi kesalahan. Lo bisa bilang itu kesalahan itu apa? Jadi sebuah Proses hidup ya, kalau dibilang kesalahan ya gue pasti merasa salah, gue pasti merasa nyesel, tapi kan penyesalan agak apa ya kan, jadi gue pikir ini proses hidup gue bener. Terus jadi pelajaran aja sih. Jadi ya seperti lo tahu dulu gue gimana ya kan, ribut-ribut nggak jelas, ternyata ya emang itu ada sesuatu yang salah gitu. itu seharusnya tuh hubungannya bukannya hubungan lo dasarnya lo cinta ya? Pada awalnya mungkin ya gue merasa seperti itu, tapi ternyata setelah gue lihat, setelah gue yakinin sekarang sepertinya gue ada sisi dimanfaatkan ya. Mungkin kata orang jangan terlalu bermanfaat buat orang banyak, nanti lo dimanfaatin orang gitu. Bukan cinta buta. I don't know. Hidup sih ya, siapa yang mau kayak gitu. Tapi kalau balik lagi nih, itu kan bentuk proses hidup yang lo jalanin ya kan, sampai akhirnya lo ngambil titik ya udah lebih baik kita berjalan masing-masing ya kan. Untuk bisa sampai ke situ udah berapa lama pertimbangan itu tuh? Pertimbangan kan kalau dibilang kan lo menikah juga udah bertahun-tahun ya Betul. Nah, gue nikah udah bertahun-tahun dan gue kenal dia juga udah bertahun-tahun. Mungkin bisa dibilang hampir separuh umur gue sama dia. Oke. Tapi ternyata salah gue. Salah dari awal, nggak mendengarkan orang-orang yang peduli sama gue gitu. Jadi dia membuat gue merasa, karena gue udah nggak ada orang tua, jadi dia membuat gue merasa nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi dia membuat blok itu, jadi gue nggak akan bisa pergi dari dia gitu, apapun yang dia lakukan. Nah itu mungkin gue bisa bilang semacam toxic relationship ya, sepertinya begitu gitu. Jadi sebenarnya ini udah lama, dari mungkin awal-awal udah merasa udah banyak hal yang dia lakukan, kok begini ya, kok gitu ya gitu. Awal setelah menikah atau sebelum menikah? Awal setelah menikah. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun itu udah kelihatan udah sifat kelihatan. aslinya. Gue nggak tahu itu sifat aslinya pada awalnya. Gue pikir oh ini mungkin karena keadaan ekonomi, keadaan yang dan lain sebagainya. Tapi ternyata tuh makin kesini menjadi sebuah tabiat gitu ya, karakter
orang ini gitu. Kok kayaknya nggak ada perubahan, nggak ada usahanya kayak gitu sih. Jadi gue merasa itu udah prosesnya udah panjang. Pada akhirnya kenapa gue berani? Ya gue berdoa minta dikuatin, minta dikasih petunjuk segala macam. Ya entah gimana akhirnya gue bisa mengambil keputusan itu. Berarti yang cinta itu udah nggak ada lagi, udah luntur. Nggak ngerti ya, tapi sampai ya detik ini gue tidak pernah merindukan hal-hal Kayak gitu. Oke. Jadi harapannya apa di tahun 2021? Harapannya yang jelas gue bisa hidup dengan tenang. Amin. Ya kan, kalau udah tenang hidup bisa bahagia, intinya itu aja sih. Karena kan kalau segi pekerjaan setiap aspek kehidupan pasti akan ada masalah di setiap orang, tapi gimana kitanya responnya dan gimana kitanya tuh melakukan sesuatu gitu. Kita cari masalah atau enggak, intinya sih gue nggak mau cari masalah, gue pengen hidup tenang bahagia bersama keluarga.